Ini di handphone dia, aku nggak pernah ngecek. Aku nggak pernah ngecek isi DM Instagramnya, nggak pernah ngecek isi WhatsApp gitu. Emang nggak penting menurut gue gitu, nggak perlu. Intinya gini nih, cowok kalau misalkan emang nggak setia, ya nggak setia aja. Oh, gitu. Mau dicek-cek juga nggak akan kelihatan, nggak akan ketahuan. Karena kan orang yang selingkuh nggak mungkin dia nggak nge-prepare ini. Iya, tapi ada juga kan yang ketahuan, yang goblok. Ada sih. Cuman menurut gue kayak itu bukan suatu hal yang penting lah. Kalau misalkan emang pasangan setia, setia aja. Kadang tanpa kamu sadari Tuhan ngasih ujian dengan cara untuk memberikan kehilangan. Misalkan kehilangan sebuah cinta. Ketika sudah mendapatkan kehilangan, dari situ kamu bisa belajar, dari situ kamu bisa memaafkan diri kamu dan sudah bisa menerima diri kamu sendiri, baru kamu mengenal diri kamu sendiri. Apapun hasilnya yang didapatkan, entah itu tercapai atau tidak, entah itu sesuai atau tidak dengan yang kita inginkan, tapi itu adalah hasil yang sudah kita dapatkan dari berjuang. Maka hargailah perjuangan kita, kalaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita bersyukur karena kita sudah berjuang mendapatkan itu. Artinya apapun yang kita jalani dalam hidup ini, yakin insya Allah bisa, dan percaya hasil yang kita dapat itu adalah yang terbaik dari Allah buat kita. Amin. Nasihat ini, kalau seleramu yang ketinggian, bercerminlah. Kalau karaktermu yang bermasalah, berubahlah. Kalau wajahmu tidak tertolong, kantongmu harus bisa menolong. Orang susah nggak ditolong, giliran orang udah senang diomongin. Kadang-kadang ya, saya nggak habis pikir gini, waktu orang salah apa? Kita tuh masih mikirin happy-happy doang. Senang punya pacar yang nemenin kita kemana-mana, senang bisa makan sama-sama, senang bisa nonton sama-sama. Tapi begitu kita beranjak dewasa dan kita mulai menghadapi realita hidup, bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar bersama-sama, yaitu mempersiapkan kebersamaan yang sesungguhnya. Kita nggak bisa paksa orang untuk mencintai. Kita nggak bisa paksa orang untuk berubah. Yang kita bisa lakukan adalah paksa diri kita untuk mengasihi. Ya, karena kita punya namanya love language kan. Nah, makanya sebenarnya gini, kalau orang itu benar-benar mencintai, dia akan pelajari language-mu dan dia berusaha kasih. Kalau dia cuek-cuek aja, kemungkinan besar dia nggak mengasihi kamu segitunya. Kamu gak bakalan pernah dihargain sama orang kalau kamu gak bisa menghargai diri kamu sendiri. Jadi kamu harus, kalau kamu pengen dihargain sama orang, kamu harus nunjukin ke diri kamu sendiri kalau gue pantas buat dihargain. Kalau ketemu sama pasangan, ya temen yang baik, terus jatuh cinta, terus ditanya, kenapa kamu cinta sama dia? Jawabannya gini, abis baik sih, dengar, itu gak jaminan. Karena semua orang yang naksir sama kamu pasti baik-baikin kamu. Ya kayak jualan barang aja, kalau nggak dibilang bagus kan nggak ada yang beli. Kalau kamu jatuh cinta sama seseorang, coba bertanya, kenapa ya gue cinta sama dia? Alasannya gini, abis dia baik banget sih. Aduh, pasti baik lah orang dia mau sama kamu. Emang itu kekurangan gue adalah cinta. Gue terlalu sayang sama orang aja, dan gue terlalu bisa banget care sama orang. Dan gue gak bisa aja untuk ngelepasin itu, traits itu di gue. Gue emang care sama orang, tapi gue berusaha sekarang. Jadi gue pengen coba away dulu dari apapun. Buaya nih, gue kasih tahu nih, buaya real buaya. Dapat kamu aku berhenti, dapat kamu aku tobat. Ini cuma sama kamu, aku pertama sama kamu, aku nggak pernah kayak gini sebelum sama kamu. Buaya coy. Kalau cewek-cewek nurut tuh ya dengan masih sih goblok cewek. Enggak. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena dulu pernah sama cewek yang lain juga gitu loh. Sama lu yang ngomong gitu lagi, ntar putus sama lu, dia ngomong lagi gitu, namanya juga buaya. Iya.
Kita itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Maka brother dan sister Villa, kita yang laki-laki tolong hormati wanita. Dengan apa? Jangan sakiti hatinya, jangan lukain hatinya. Udah. Dan kalau nggak serius, jangan kasih harapan dong. Kalau emang serius, teruskan. Allah, ternyata di saat kita ikhlas, di saat kita benar-benar pasrah, di saat kita benar-benar semuanya lillahi ta'ala, biar Allah yang mengatur, biar Allah yang mengatur semuanya. Ternyata apa yang Allah atur itu jauh lebih indah daripada kita yang atur. Tapi kenapa sekarang wanita banyak yang dilecehkan? Wanita itu lemah, tapi bukan berarti bisa dilemahkan. Dia hanya butuh kelemah lembutan dari kita, berarti. Seandainya wanita menangis karena terluka oleh kita, berdosa kita. Tapi kalau kita mampu menurunkan air mata bahagia dari seorang wanita, dapat pahala kita, berarti. Lebih ke nggak nyangka. Oh, nggak nyangka. Nggak nyangka kalau kayak gila, men, lo ninggalin gue cuma karena satu kesalahan gue. Gue udah melakukan 1000 kebaikan buat lo, dan karena satu kesalahan lo ninggalin gue gitu aja, kayak lo nganggap gue nggak ada gitu. Udah nggak suka tuh bilang, jangan hilang. Iya, kalau misalnya udah nggak sayang juga jangan hilang. Bilang gitu loh, kita ngerti kok kalau kita waktunya mundur ya mundur gitu. Jangan pas kita lagi berjuang kamu pergi. jangan kita lagi sayangnya terus lo Pas kita kasih effort, kalian tuh malah berpaling gitu kayak. di saat kita balas chat cepet, kenapa sih lo 2-3 jam baru balas? Padahal aku lihat kamu online. Bedakan yang namanya ngungkapin rasa sama nembak ya, karena beda sih kalau menurut gua. Maksudnya gini loh, ketika kita suka sama seseorang bukan berarti kita mau punya komitmen, ya gak sih? Iya. Kayak misalkan gue cuma sekedar suka doang karena misalkan pribadi dia yang bagus, atau ternyata dia pintar atau gimana, masih suka loh, masih diambang suka, belum ke arah yang kayak gue kayak pengen dia punya komitmen sama dia gitu. Kita pikirin dulu rasa nyaman. Kalau pertama rasa nyaman dulu, karena percuma kalau ada finansial tapi nggak nyaman, lu batin juga, ya kan? Tapi pertama lu bisa saling nyaman, gak usah ngomong cinta deh, gak usah ngomong sayang. Cinta itu bisa timbul. Cinta dan sayang itu lu dengan terbiasa akan timbul. Yang penting lu nyaman dulu, bisa berkomunikasi baik gitu ya kan. Anyway, kalau kita cinta dan cuma kangen kegantengan, suatu saat itu berapa tahun sih? 10 tahun, 15 tahun luntur. Ya gitu. dong. Rasa nyaman sih yang penting, hati. Kita pikirin dulu rasa nyaman. Kalau pertama rasa nyaman dulu, karena percuma kalau ada finansial tapi nggak nyaman, lu batin juga, ya kan? Tapi pertama lu bisa saling nyaman, gak usah ngomong cinta deh, gak usah ngomong sayang. Cinta itu bisa timbul. Cinta dan sayang itu lu dengan terbiasa akan timbul. Yang penting lu nyaman dulu, bisa berkomunikasi baik gitu ya kan. Anyway, kalau kita cinta dan cuma kangen kegantengan, suatu saat itu berapa tahun sih? 10 tahun, 15 tahun luntur. Ya dong. Rasa nyaman sih yang penting, hati. Kamu bertanya dari mana datangnya luka, dari dia yang kau anggap istimewa. Gak pernah tahu mood seseorang itu tuh kayak apa. Lu bisa aja nyakitin dia hari ini, tapi lu nggak tahu nih dia bekasnya tuh sampai kapan. Lu boleh aja ngatain dia bercanda, tapi lu nggak tahu itu tuh beneran bikin dia stres atau gimana. Ya kalian harus dewasa sih, harus bisa pilih-pilih. Bayanginnya gini aja, kalau lu kayak gituin sama orang, apa yang akan lu lakukan? Kesalahan terbesar orang ketika mau move on adalah mencoba melupakan. Harusnya Lu kan gak bisa melupakan. Kalau gue bilang coba jangan pikirkan gajah, pasti kepikiran gajah di otak lu. Sanksi move on adalah sebenarnya ketika lu bisa tertawa lepas terhadap masa lalu. gitu ya. Jadi lu udah bisa ngetawain masa lalu lu dan lu gak ngerasa sakit ketika orang itu nyapa lagi atau apa, lu sudah move on.